sudah siapkah kalian belajar pada pertemuan kedua ini? Karena pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, yaitu pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi. Tetapi sebelum kamu paham tentang apa itu deskripsi, kamu harus tahu dulu apa sih itu teks, dari mana teks itu berasal. Nah, perhatikan bagian berikut ini. Teks terdiri dari unit paling kecil, yaitu huruf. Kalian tahu kan, huruf atau abjad ada 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal, 21 huruf konsonan. Nah, setelah huruf ada kata, yaitu kumpulan dari beberapa huruf membentuk kata yang mempunyai makna atau arti. Contoh, belajar terdiri dari 6 huruf dan mempunyai makna. Nah, selanjutnya ada kalimat. Kalau kalimat, gabungan dari beberapa kata membentuk sebuah kalimat. Contoh, saya belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi, terdiri dari 7 kata. Selanjutnya ada paragraf. Nah, kalau paragraf ini gabungan dari beberapa kalimat membentuk sebuah paragraf. Minimal 4-5 kalimat membentuk satu paragraf. Dan yang terakhir adalah teks. Teks yaitu gabungan dari beberapa paragraf membentuk sebuah teks yang utuh, seperti tugas yang kalian buat pada pertemuan pertama pada minggu lalu. Nah, dari situlah teks berasal, ya. Jadi, apakah itu deskripsi? Mendengar kata deskripsi, apa yang terlintas di benak kalian? Ayo, apa? Yaitu menggambarkan, ya. Menggambar di sini bukan berarti menggambar atau melukis dengan kuas atau cat air, tetapi menggambar atau melukis dengan kata-kata. Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata, misalnya ke Danau Toba contoh ya. Ketika ada teman kalian bertanya, bagaimana suasana tempat wisata yang kalian kunjungi? Kemudian kamu mulai menggambarkan tempat tersebut sambil membayangkannya. Secara tidak langsung, kamu sudah membuat sebuah teks deskripsi. Atau kamu punya seorang adik, lalu temanmu bertanya, adik kamu seperti apa ciri-ciri dan sifatnya? Kemudian kamu mulai menggambarkan ciri dan sifat adikmu. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering mendeskripsikan. Jadi apakah itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek atau makhluk hidup, tempat, suasana atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Tujuannya adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Apa saja yang dapat dideskripsikan? Itu tadi sudah ada, yaitu yang pertama, objek atau benda atau makhluk hidup. Misalnya nih, tas sekolah, itu termasuk objek atau benda. Ayah atau ibu, hewan peliharaan, dan tumbuhan, itu semua bisa dideskripsikan. Lalu yang kedua, tempat, yaitu bisa rumah atau sekolah juga bisa. Lalu yang ketiga, yaitu suasana atau peristiwa. Misalnya suasana ketika di kebun binatang, atau perasaan pertama kali berkunjung ke Istana Maimun, itu bisa dideskripsikan. Nah, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek secara nyata atau konkret. Contoh, ibu yang baik akan digambarkan baiknya seperti apa. Jadi tidak berlebihan tetapi digambarkan secara nyata. Lalu penggambaran dilakukan secara jelas melibatkan panca indera. Apa saja panca indera? Yaitu pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas.
Lalu yang terakhir, para pembaca seolah-olah dapat merasakan sendiri dan mengalaminya sendiri. Ini adalah contoh teks deskripsi, yaitu objeknya di sini adalah ibu. Di sini judulnya Ibu Inspirasiku. Ini ada di buku paket kalian juga ya. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya, belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Nah, ketika Miss membaca contoh teks deskripsi ini, Miss seakan-akan membayangkan ibunya itu seperti apa, seperti yang dituliskan tadi. Berarti bisa Miss bayangkan bahwa ibunya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, lalu profesinya apa, sifatnya bagaimana. Nah, seperti itu dia ya nak. Tadi tujuan teks deskripsi adalah seolah-olah pembaca melihat, mendengar, merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Seperti itu dia. Nah, untuk lebih paham, supaya kamu lebih paham ya tentang teks deskripsi ini, tugas pada pertemuan kedua, kamu bisa lihat di halaman 6 buku paket Bahasa Indonesia. Ada di halaman 6 tabel 1 dan 2, seperti ini tabelnya. Kamu bisa lihat nanti. Nah, nomor 1 di situ sudah dijawab. Di tabel 1 dan tabel 2 sudah dijawab. Nah, ini soal nomor 2 dijawab berdasarkan teks Ayah Panutanku pada halaman 4 buku kalian. Nah, nomor 3 dijawab berdasarkan teks Ibu Inspirasiku pada halaman 4 juga. Dan soal nomor 4 dijawab berdasarkan teks Si Bagas Kelinciku pada halaman 5. Oke, itu tugasnya ya nak. Silakan dikerjakan di buku tugas. Sampai jumpa Jumat depan di pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang struktur teks dan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.